Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Deswita Irianti Purnama, Mutiara Putri Rahmawati, Suci Fitri Kinasi akan menjelaskan pembahasan mengenai pendekatan terapi pada kanker serviks pada kehamilan. Enjoy the video! Kanker serviks merupakan keganasan yang menempati urutan kedua terbanyak pada wanita di Indonesia, serta menjadi kanker ginekologi yang paling sering ditemukan selama masa kehamilan. Nah, meskipun demikian, kondisi ini tuh tergolong jarang dan termasuk ke dalam kasus khusus yang memerlukan perencanaan diagnostis serta pendekatan terapi yang bersifat individual. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi ibu dan janin secara bersamaan. Secara epidemiologis, prevalensi kanker serviks dalam kehamilan berkisar antara 1,5 hingga 12 per 100.000 kehamilan. Sekitar 1 hingga 3% wanita yang didiagnosis kanker serviks berada dalam kondisi hamil atau pasca persalinan. Oleh karena itu, penata laksanaan kasus ini menjadi kompleks dan memerlukan pertimbangan multidisiplin. Selanjutnya, tidak ditemukan riwayat penyakit sistemik yang signifikan. Riwayat penggunaan kontrasepsi berupa IUD menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, riwayat menikah pada usia muda juga termasuk pada faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian kanker serviks. Pasien dalam laporan kasus ini adalah seorang perempuan berusia 29 tahun dengan status obstetri grapida 3 para 2 dengan usia kehamilan 10 minggu. Pasien memiliki riwayat menarche pada usia 14 tahun dan menikah pada usia 18 tahun, serta telah memiliki 2 anak yang lahir melalui persalinan per vaginam spontan. Pasien juga memiliki riwayat penggunaan alat kontrasepsi intrauterine device atau IUD yang telah dilepas 1 tahun sebelumnya. Jadi, keluhan utama yang dirasakan pasien adalah adanya perdarahan pervaginam yang disertai dengan keputihan yang bercampur dengan darah. Berdasarkan anamnesisnya, perdarahan telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, bahkan sebelum kehamilan terjadi. Selain itu, pasien juga mengalami gangguan siklus menstruasi berupa ketidakteraturan selama 1 tahun terakhir. Selanjutnya, pada pemeriksaan fisik, tanda vita dalam batas normal, namun ditemukan massa pada serviks yang mudah berdarah. Nah, massa ini itu kemudian dicurigai sebagai lesi keganasan. Pada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan USG menunjukkan janin hidup usia 10 minggu dan terdapat massa serviks berukuran 7 x 6 x 6 cm. Biopsi serviks menunjukkan adenokarsinoma berdiferensiasi buruk. Ukuran tumor lebih dari 4 cm yang menjadi dasar penentuan stadium IB3 menurut klasifikasi FIGO 2018. Dan dalam diagnosisnya, diagnosis utama adalah karsinoma serviks stadium IB3 dalam kehamilan 10 minggu. Diagnosis ditegakkan berdasarkan ukuran tumor lebih dari 4 cm yang terbatas pada serviks tanpa metastasis. Diagnosis banding awal seperti polip serviks dan abortus imminens dapat disingkirkan melalui pemeriksaan histopatologi. Patofisiologinya, kanker serviks umumnya disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV. Infeksi persisten menyebabkan perubahan sel epithel serviks menjadi displasia hingga berkembang menjadi kanker invasif. Tumor yang membesar menyebabkan pembuluh darah rapuh sehingga terjadi pendarahan seperti pada pasien ini. Lalu untuk penata laksanaannya, karena usia kehamilan masih 10 minggu dan stadiumnya IB3, serta pasien memilih untuk tidak mempertahankan kehamilan, maka dilakukan histerektomi radikal dengan fetus in situ dan limfadenektomi pelvik bilateral, serta operasi. Pasien direncanakan terdapat radioterapi adjuvan untuk menurunkan risiko kekambuhannya. evaluasi dan monitoring. Pasien harus dipantau terhadap komplikasi pasca operasi, efek samping radioterapi, serta kemungkinan rekurensi kanker. Target terapi adalah margin operasi negatif, tidak ada metastasi, dan mencegah kekambuhan. Outcome hasil histopologi pasca operasi menunjukkan adanya invasi limfovaskular, namun tidak ditemukan metastasi kelenjar getah bening dan margin operasi negatif. Karena terdapat faktor risiko intermediate, pasien dirujuk untuk radioterapi adjuvan.
Diskusi menurut guideline internasional seperti INCIP dan Vigo 2018 pada stadium IB3 dengan usia kehamilan kurang dari 22 minggu, terminasi kehamilan dan terapi definitif dapat dipertimbangkan. Penundaan terapi dapat meningkatkan risiko progresi tumor, oleh karena itu keputusan pada kasus ini sudah sesuai dengan rekomendasi guideline. Kesimpulannya, kanker serviks dalam kehamilan adalah kondisi langka dan kompleks. Penata laksanaan harus mempertimbangkan stadium penyakit, usia kehamilan, kondisi kelenjar getah bening, serta keinginan pasien. Pada kasus ini, tindakan segera memberikan peluang keselamatan yang baik bagi ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa terapi tidak ditunda sampai janin viabel? Berdasarkan literatur, penundaan terapi kanker selama kehamilan hanya untuk menunggu viabilitas janin tidak direkomendasikan karena kanker memiliki sifat progresif dan dapat mengalami peningkatan stadium dalam waktu relatif singkat. Studi dalam The Lancet Oncology menunjukkan bahwa delay terapi berhubungan dengan penurunan survival rate ibu, terutama pada kanker yang agresif seperti kanker serviks, stadium menengah hingga lanjut. Pedoman dari Vigo dan ESMO juga menekankan bahwa keselamatan ibu merupakan prioritas utama karena prognosis ibu secara langsung mempengaruhi outcome kehamilan. Selain itu, penundaan terapi dapat menyebabkan tumor menjadi lebih besar, lebih invasif, dan meningkatkan kemungkinan metastasis sehingga terapi yang nantinya diberikan menjadi lebih kompleks dan kurang efektif. Nah, oleh karena itu, keputusan terapi tidak didasarkan semata pada usia viabilitas janin, tetapi pada keseimbangan antara usia kehamilan, stadium kanker, dan risiko progresi penyakit. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apa risiko jika pasien mempertahankan kehamilan tanpa terapi? Jawabannya, menurut jurnal di Gynecologic Oncology dan beberapa systematic review, menyebutkan bahwa tidak dilakukannya terapi selama kehamilan secara signifikan meningkatkan risiko progresi penyakit. Nah, pada ibu, kanker dapat berkembang ke stadium lanjut dan terjadi invasi lokal maupun metastasis jauh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Sementara untuk risiko komplikasinya seperti pendarahan masif, nyeri kronis, dan kegagalan organ juga meningkat. Nah, untuk janinnya, kondisi ibu yang memburuk dapat menyebabkan terjadinya insufisiensi plasenta, sehingga terjadi intrauterine growth restriction atau IUGR, prematuritas, bahkan kematian janin. Nah, selain itu, kondisi ini ibu juga dapat memburuk secara mendadak, seringkali diperlukan terminasi kehamilan darurat yang justru meningkatkan risiko bagi janin. Dengan demikian, mempertahankan kehamilan tanpa terapi bukan hanya membahayakan ibu, tetapi juga tidak menjamin keselamatan janin menurut bukti ilmiah. Diskusi nomor 3, kapan neoadjuvan kemoterapi dapat diberikan pada kanker serviks dalam kehamilan? Berdasarkan guideline ESMO dan review di The Lancet Oncology, neoadjuvan kemoterapi pada kehamilan dapat diberikan mulai trimester kedua, umumnya setelah usia kehamilan 12-14 minggu. Hal ini karena fase organogenesis pada trimester pertama sudah selesai, sehingga risiko teratogenetik menurun secara signifikan. Studi cohort menunjukkan bahwa pemberian kemoterapi pada trimester kedua dan ketiga relatif aman terhadap risiko malformasi kongenital. Meskipun masih terdapat risiko lain seperti berat badan rendah dan prematuritas, selain itu jurnal juga menekankan bahwa kemoterapi sebaiknya dihentikan sekitar 3 minggu sebelum persalinan untuk menghindari komplikasi hematologis pada ibu dan neonatus. Keputusan pemberian neoadjuvan kemoterapi harus dilakukan oleh tim multidisiplin dan disesuaikan dengan stadium kanker, jenis obat, serta kondisi klinis ibu dan janin. Thank you for watching.